Kita lihat dulu memang saya peneliti. Undang-undang perlindungan data pribadi. Ada undang-undangnya. Undang-undang perlindungan data pribadi. Nomor berapa? Bentar. Baca lagi. Saya yang buat. Saya nomor ada 27 undang-undangnya. tahun 2022. Tidak ngatur soal ini, Mas. Bentar. Saya ikut merancang undang-undang perlindungan data pribadi. Oke. Undang-undang keterbukaan publik nomor 14 tahun 2008 pun saya ikut merancangnya. Kalau memang Anda, Mas Roy, yang membuat Iya. undang-undangnya, Anda harus ngerti. Ini nggak masuk ijazah itu. Paham nggak pasal berapa ya? Ayo berapa? Paham nggak pasal? Baca lagi. Pasal 65. Iya. Tidak Apa? masuk. Tidak masuk. Gini. Ijazah itu. Pasal 65 itu ya KTP KTP ijazah, masuk. Kalau KTP masuk karena ada NIK-nya, KTP, itu bisa digunakan ijazah, untuk dokumen-dokumen Ijazah pribadi enggak. itu Ijazah masuk di dalam perlindungan data pribadi. tidak, Mas. Terjadi perdebatan panas antara pakar telematika Roy Suryo dengan juru bicara relawan Jokowi di iNews TV yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Dalam perdebatan itu, Roy Suryo dan juga relawan Jokowi berdebat terkait dengan data pribadi. Apakah ijazah merupakan data pribadi yang tidak boleh dipublikasikan atau dimiliki oleh orang-orang tertentu? Untuk diketahui, di Indonesia terkait perlindungan terhadap data pribadi setiap warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Yang dimaksud dengan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Yang seseorang itu ya berhak demi hukum untuk melindungi datanya itu. Jadi kalau ada pihak tertentu yang menggelar kayak tadi itu, nunjukin ke publik lalu membanding-bandingkan seperti penyidik, itu di pasal 65 Coba disebutkan. ancaman pidananya 5 tahun atau denda 5 miliar. Bukan, tadi kan ada perbedaan. Ijazah tidak termasuk, ijazah termasuk. Ijazah termasuk dari mana? Coba mana kalimat ijazah di situ? Tidak ada kalimat Coba mana ijazahnya. kalimat ijazah di situ? Kalimat Ijazahnya mana, Mas? data pribadi. Data ijazah nggak masuk data pribadi. Kalau Data KTP pribadi. disebutkan. Enggak. Ijazah itu data pribadi tidak. Tidak. Gini. Tidak. Gini Kalau ya. KTP disebut. Baca undang-undang aja nggak bisa. Jadi gini aja. Bung Apa Aiman, yang di sebelum lebih jauh ya, karena Loh. hobinya nampaknya selalu mengancam-ngancam ini. Coba dicek Jadi, lagi itu undang-undang Bang itu tentang Aiman, data saya spesifik akan dan lanjutkan data dulu. umum. Iya. Coba Saya dijelaskan lanjutkan data dulu. spesifik Ini dan aja data udah umum. salah. Namun, menurut Roy Suryo, ijazah tidak merupakan data pribadi karena tidak bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Berbeda halnya dengan KTP yang memiliki nomor NIK yang bisa digunakan oleh orang tertentu untuk mendaftarkan diri ke banyak platform. Namun, relawan Jokowi tersebut tetap tidak mau menerima argumen Roy Suryo. Bahkan ia dianggap sempat mengintimidasi Roy dengan undang-undang bahwa Roy bisa dipidana karena berperilaku seperti penyidik. Ada undang-undang, Mas, nomor 14 tahun Gini, 2008. gini. Keterbukaan informasi publik. Clear banget. Di pasal 17 Nggak, huruf A, bukti- ini tidak termasuk. Itu sudah loud and clear. Di undang-undang apa? Keterbukaan informasi publik. Ijazah tidak termasuk. Tidak, karena yang Kata-katanya termasuk apa? di situ adalah itu dikecualikan. Jadi itu yang dikecualikan apa saja. Di situ termasuk misalnya kalau KTP ya, karena dalam naskah akademiknya Ijazah dikecualikan. tidak masuk di situ. Tidak Karena tertulis. itu tidak ada data pribadi yang bisa menggunakan atau digunakan untuk kepentingan yang berbahaya. Ya, Kecuali ada Mas nama Roy boleh kecil, bukan aja dong? dia bilang, kan di forum ini. Ini naskah Wajib akademik, dong. Mas. Ya wajib dong ngasih tahu ke masyarakat. Loh, kan. sudah. Kalau dia Makanya bilang saya bahwa kasih bukan tahu. data. Naskah Tapi nanti akademik. lihat aja tuh. Itu aja. Pura-pura menjadi penyidik itu sudah melanggar aturan juga. Siapa yang pura-pura jadi Ya. penyidik? Konyol ini. Konyol ini. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi tidak kunjung reda. Meski Bareskrim telah menyatakan bahwa ijazah tersebut asli, pakar telematika Roy Suryo yang mempersoalkan keaslian Jokowi merasa belum puas dengan kinerja Bareskrim tersebut. Menurut Roy, proses penyelidikan yang tidak transparan membuatnya dan banyak pihak ragu. Jadi kalau Anda pengacara menggiring opini publik seolah-olah tidak percaya kepada kepolisian, itu bahaya.
Bahayanya di mana? Kami cuma ngomong. Gitu loh. Yang bahaya itu percaya. proses yang tidak transparan, yang hasilnya tidak kredibel, tidak akuntabel, dan itu yang dipaksakan untuk dipercayai publik. Kasus Joshua Huta Barat itu bukti ada penyimpangan di Mabes Polri. Oke, Artinya kalau ada sesuatu yang di-challenge, jangan nakal dong. Masa nggak mau ditantang? Kita kembali saat lagi, nanti Nah, saya akan kalau- dengarkan jawaban. Orang-orang seperti salah satunya ya, Bang Ali Mokhtar Ngabalin ini menyebutkan bahwa Roy Suryo ini sebenarnya mendapatkan proyek besar, sudah mulai melempar semacam serangan-serangan balik begitu Bang ya. Ini sebenarnya yang terjadi seperti apa? Ya kalau bicara Bang Ngabalin mengatakan ada bohir atau apa, ya kita ini aja lah, kita secara logika saja ini. Ini kan panjang itunya. Mereka bekerja nggak sih? Untuk menghidupi keluarganya kan gitu, ya kan? Pasti ya mungkin aja ada supporting gitu ya. Tapi ini kan dugaan ya, belum bisa dibuktikan untuk itu. Gitu. Ya. Tapi yang jelas intinya itu adalah ya, saya mengutip kata-kata Pak Arianto, ya kan, penasihat Kapolri, ada invisible hand yang bermain, ya, yang bermain di kasusnya ijazah Pak Jokowi ini. Para pemburu ijazah Jokowi ramai-ramai menyangkal tudingan Ngabalin bahwa orang yang mempersoalkan ijazah Jokowi dibayar oleh para bohir. Bahkan, Roy Suryo sempat mengatakan siap menggantung kepala Ngabalin jika tuduhan tersebut benar. Sementara Ahmad Khozinuddin mengatakan ia awalnya tidak percaya jika pelaporan ijazah Jokowi tersebut ada uangnya. Namun, setelah Ngabalin turun dan keluar di televisi, ia yakin bahwa benar ada uang besar untuk mengonter narasi ijazah palsu Jokowi. Dan itu dilakukan oleh Ngabalin dan ia penerimanya. Kita tantang sekarang, Ngabalin. Kalau Anda memang tidak bisa membuktikan, saya juga sampaikan, kita gantung kepala Ngabalin di Monas. Sebentar. Sebelumnya saya tidak meyakini ada uang besar di kasus ini. Tapi begitu Ngabalin cawe-cawe berarti ada uang besar, dan saya patut duga yang dapat uang besar itu Ngabalin. Kami banyak menerima fitnah di mana-mana ya. Jadi kami dilaporkan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi di luar sana orang-orang yang berdiri di sisi Pak Jokowi ini luar biasa podcastnya, menyatakan bahwa ada bohir-bohir ya, ada orang-orang yang membiayai kami, kemudian kami disebut sebagai kurcaci dan segala macam itu ya. Saya ingin mengatakan ya, demi Allah ya, saya pengacara umat tidak pernah menerima satu peser pun. Dan ketika kami berangkat ke Yogyakarta dan Solo, sungguh-sungguh uang kami sendiri ya, membayar ongkos, dan bukan berbus-bus, hanya satu bus. Anda bayangkan isinya siapa? Nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua. Mengapa? Karena cinta kepada negeri ini. Sementara itu, warga yang ikut klarifikasi ke Universitas Gadjah Mada untuk mempertanyakan ijazah Jokowi mengatakan bahwa dirinya bersama rombongan patungan untuk membayar bis. Bahkan, kursi bis yang seharusnya hanya diisi oleh 45 orang, diisi 53 orang. Pak Ngabalin, ini emak-emak yang kemarin ke Jogja Sulu. Kalau dibilang nenek-nenek tadi, benar memang. Dan kami bayar sendiri, patungan 300.000. Kalau ada duitnya, mungkin kami naik pesawat. Betul nggak? 300.000 naik apa itu? Bus, Naik bus, nyewa. sewa bus. Iya. Berapa orang? Busnya kapasitas 45, tapi di dalam 53. Oke. Ah, jadi ada yang duduk pakai bekas-bekas spanduk. Berapa jam tuh? Sekitar 7 jam, 8 jam mungkin. Yang perjalanan kan ada di Hamba sekitar 5 jam tuh di kilometer 185. Sempat Ada- nginap juga di sana. Nginap semalam di Solo. Berarti lebih dari 300.000 dong. Pokoknya kami ini patungan. Intinya kalau saya kepada Mas Roy siap-siap ya intinya. Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Ya, Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab nggak, Bang Sylvester? Siapa saya untuk apa Mas Roy? Saya bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan, Anda menuduh kami itu menerima uang besar. Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Anda. Apa saya? Mas Roy, Anda sudah keluar di mana saja teriak saya terima dana besar. Saya terima ada buktikan itu buktikan itu Alkitab kalau itu memang ada. Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi Kalau tadi kan sudah satu hal. Beritanya itu juga. Ya, sudah satu Berani hal. nggak gitu aja cuman. Terjadi perdebatan sengit
antara pakar telematika Roy Suryo dengan juru bicara Jokowi Sylvester Matutina. Kali ini Roy Suryo menantang karena Sylvester menudingnya mendapat bayaran dari aksinya mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Perseteruan tersebut semakin memanas saat Roy Suryo menantang Sylvester untuk bersumpah di atas Bible terkait ucapannya tersebut. Tapi kan ini melanjutkan soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? Saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda. Jangan salah, makanya pakai otak dan telinga Anda. Oke, ya. Jadi, ada bohir, berani nggak Anda di bawah Alkitab? Karena nggak mungkin bawa Quran Anda. Tunjukkan bohirnya, kalau nggak berarti bohong. Kita dengarkan dulu Bung Sylvester, Mas Roy. Kegiatan politik itu ada operasional politiknya, ya. Contohnya kita mau demo aja. Dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya itu pengalamannya Sylvester tukang demo, saya nggak suka demo kok. Silakan Bung. Dengar dulu, orang mau demo aja itu paling tidak ada beli aqua. Nah, ini ketahuan nih, ketahuan tukang demo bayaran nih. Ya ampun, Mas Roy, dengar dulu ya. Perselisihan bermula saat Sylvester mengungkapkan bahwa ada bohir yang membayar terkait pertanyaan legitimasi terhadap dokumen ijazah Jokowi yang sempat menjadi perdebatan publik. Sylvester awalnya mengatakan agar Roy Suryo mempersiapkan diri masuk jeruji besi. Namun Roy Suryo menantang balik, beranikah Sylvester bersumpah di atas kitab suci sebagai simbol pertanggungjawaban terkait dengan tudingannya bahwa ada bohir yang mempermasalahkan ijazah Jokowi. Nah, kawan-kawan itu ini kan kegiatan politik, Mas Roy. Masih ada dana operasionalnya. Nggak ada. Ya. Ini bukan politik. Jadi Anda maksud bahwa ini sebenarnya bukan mengarah kepada Mas Roy, tapi hanya menyebut bahwa ada bohir gitu. Salah itu. Ngaco itu. Saya mengatakan ada bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa? Ini kan tunjukkan siapa dan janjilah di bawah Alkitab. Gitu loh. Ya, jadi tunjukkan aja. Ya tunjukkan aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita. Ya udah tunjukkan aja. Kalau ada yang demikian. Ya kapan kita bikin forumnya lah. Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani. Oke. Ngabalin, ini mumpung hari yang baik. Saya ketuk hati Anda, ya. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Quran bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong, Bang Ngabalin. Oke, Bang Ngabalin, responnya gimana tuh? Nanti putar ulang semua podcastnya, kemudian dengar baik-baik, pakai hati, pakai pikiran dengan teduh, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu, berapa biaya yang digunakan? Itu dana besar kan, Mas? Karena itulah begitu. Begini, dengar dulu. Ini hal yang suci loh, Bang Ngabalin. Mas Roy ngomong, saya dengar, jadi kalau saya ngomong Anda dengar. Karena itu saya bilang, hanya urusan ijazah palsu 10 tahun, berapa biayanya itu? Banyak kan? Karena itulah yang saya bilang, supaya saya pikir nanti Kompas buat satu forum khusus, kita ngomong tentang materi ini ya. Biar kita perjelas satu persatu. Kita tunggu bawa Al-Quran, Bang Ngabalin. Oke. Dan jangan lupa bahwa peran serta mereka itu bisa mengalihkan isu-isu besar di Republik ini, dan tiba-tiba orang begitu lupa kasus-kasus besar di Republik ini.